1 sampai 3. Kita baca ayat yang pertama, Hakim 1 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ayat 3, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah kuundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Ayat 4, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Peris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyak. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Peris. Amin. Ayat 6, tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian dia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ayat 8, sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Ayat 9, kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit. Ayat 10, lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah selesai Ahiman dan Talmai. Amin. Amin. Ayat 11. Harmoni. Ke Harmoni dulu. Bu Harmoni dulu. Ayat 11 sampai 15. Oke. Hakim-Hakim 1 ayat 11. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. 12. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan diberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. 13. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. 14. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang.
berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Amin. Ayat 16. Udah ya? Ayat 16. Keturunan Hobab ipar Musa orang Kene itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Ayat 17, Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Jefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Ayat 18, selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelot dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Ayat 19, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ayat 20, kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak enak yang 3 itu. Amin. 27, tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem. 21, kok 27? 21 ya? Oh iya, kok 27? Iya, ya. 21 ya. Maaf Ibu. 21, tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin, jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. 22, keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. 23, keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. 24, ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. 25, lalu ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Amin. Ayat 26, orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. 27, suku Manasya tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya. Penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. 29, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. 30, suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rudi. Amin. 31, suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. 32, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. 33, suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka.
4, orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon, dan di Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Amin. 36, daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Selah terus ke atas. Hakim-Hakim 2, malaikat Tuhan di Bokhim. Ayat 1, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. 2, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? 3, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. 4, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Amin. Ayat 5, maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Ayat 6, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Ayat 7, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 8, dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ayat 9, ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Amin. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dan para Aritoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ayat 15, setiap kali maju, tangan Tuhan melawan mereka dan menetapkan kepada mereka sehingga di mereka sangat terdesak. Amin. Bu Ati, ayat 16. Bu Ati bisa di-unmute? Bu Ati, di-unmute. Ayat 16. Ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab
Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Ayat 20. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Amin. 21. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. 22. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? 23. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Hakim-Hakim 3. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh oleh Tuhan. Amin. Lanjut, ayat 3, Bu Aceh. Ya, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat 4. Mereka itu ada di sana supaya mencobai orang Israel dengan pelantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan pelantaraan Musa. Ayat 5. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 6. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Oniel, ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan mereka, melupakan Tuhan Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Amin. Resti, ayat 8. Di-unmute. Belum dengar suaranya. Oke. Sorry. Ayat 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan, Tisaim, Raja Aram, Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Rusian dan Tamin 8 tahun lamanya. Ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan orang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otoniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel
Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Reza Tamim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga dia mengalahkan Kusyan dan Ristaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Dan matilah. Kemudian matilah Otoniel anak Kenaz. Ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Diberi Tuhan kuasa atas orang diberitahu Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lanjut. Hakim 3 ayat 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 14. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. 16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakainya, pada pangkal paha kanannya. 17. Kemudian dia menyelamatkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Amin. Ayat 18. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnyalah pembawa-pembawa upeti itu pulang. Ayat 19. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Ayat 20. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnyalah pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya lah ke perut raja. Ayat 22, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Amin. Ayat 23. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. 24. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentukanlah ia membuang air di kamar rumah peranginannya itu. 25. Lalu mereka menunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. 26. Sedang mereka terlambat-lambat Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. 27. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkala di pegunungan Efraim, lalu turunlah
orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Amin. Ayat 28, berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. 29, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. 30, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Samgar, 31, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Selamat datang Bu Neti. Bisa dibaca Hakim-Hakim 1-3 ya. Nanti boleh tetap bersharing asal baca sendiri. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita bersharing, kita akan meminta Roh Kudus menanamkan rema apa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kita akan memasang musik. Sekarang menyembah berhala. Dan bangsa itu
baik ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Silakan bagi ibu-ibu yang mau berbagi rema, dipersilahkan. Jadi memang hakim-hakim 1 sampai 3 ini ya masih kelanjutan dari Yosua ya. Saya baca secara garis besarnya masih soal perebutan tempat gitu ya, masih soal perebutan wilayah gitu ya kalau dibaca begitu. Nah, sampai seterusnya. Tetapi ya seperti itu tadi, bangsa Israel masih tetap terus membuat Tuhan murka. Tetapi biarpun Tuhan murka, Tuhan itu tetap setia gitu ya. Jadi berkali-kali saya baca di sini bahwa orang Israel tuh membuat Tuhan murka, tetapi Tuhan terus saja membantu mereka. Itu luar biasa ya ibu-ibu. Baik, ada ibu-ibu yang mau sharing rema, boleh? Jadi kita bisa sharing rema, lalu kita bawa ke konteks ke kehidupan kita masa kini sebagai bahan refleksi juga bisa ya ibu-ibu ya. Karena di hakim-hakim ini banyak bahan yang bagus untuk refleksi hidup kita sebenarnya. Silakan ibu-ibu ada yang mau mencoba? Bu Harmoni? Ya sedikit aja ya. Saya Ya. tadi kan baca baru sekali aja. Jadi kulihat di sini orang Israel itu kan termasuk manusia tegar tengkuk ya kan. Jadi selama dia menjauh dari Tuhan, nggak mengikuti Tuhan, nggak menyembah Tuhan, menyembah Allah-Allah lain, mereka pasti kalah. Tapi Tuhan itu maha baik, maha penyayang, maha pengasih. Tetap dengan kesetiaan Tuhan itu menyertai orang Israel. Tetapi jika orang Israel bertobat dan bertobat dan kalau perang pun pasti menang gitu. Jadi selama orang Israel itu di kota masing-masing itu ya banyak sekali musuhnya. Kulihat setiap pasti banyak musuhnya. Berarti kita ini juga saat ini ya sekitar kita pasti banyak musuh kita yang nggak kelihatan, yang kelihatan pasti banyak musuh kita. Tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, saya kira Tuhan juga yang berperang untuk kita. Ini saya bawa ke pribadi saya sih sebenarnya. Berarti sekitar kita banyak musuh, banyak yang nggak suka, banyak yang nggak kelihatan yang menyerang kita. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, kita pasti menang. Amin. Makasih Bu. Yes, amin. Makasih ya Bu Harmoni ya. Luar biasa. Jadi kita tetap semangat ya ibu-ibu ya. Memang benar kita itu hidup itu bisa saja ya ada orang-orang yang tidak suka dengan kita ya. Dan musuh-musuh kita ya itu yang tidak kelihatan. Nah, bahkan kadang-kadang sekitar kita yang kelihatan teman pun bisa menjadi musuh ya. Oleh karena itu kita tetaplah terus melekat pada Tuhan ya. Karena pembelaan itu pastinya datang dari Tuhan. Dan kita harus meyakini bahwa yang berperang untuk kita bukan kita yang berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang membela kita. Tetapi itu tadi kuncinya, kita tetap taat sama Tuhan ya. Pasti pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Baik ibu-ibu, ada lagi yang mau sharing? Bu Marina mau sharing? Lewat dulu deh. Oke, Sofi, boleh. Dorea, Bu Ati, boleh. Elizabeth, Resti mungkin mau kesaksian, Bu Mensi, boleh Bu Mensi. Neti, Bu Neti, Dona, Dorea, Lingling, Lili, silakan siapa yang mau berbagi. Resti mungkin mau kesaksian boleh loh. Dari yang dulu belum, terus sekarang ikut. Pasti aku percaya ya ada pertolongan dari Tuhan ya. Apapun itu bentuknya mungkin bisa di-sharingkan ke kita sebagai ya kita membangun ya dan saling menguatkan satu sama lain. Resti mau coba? Ya, silakan. Ada ini aku lambat ngomongnya ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini ada kejadian di rekeningku. Katanya tanggal 31 Agustus ada orang transfer 1.600.000. Aku ditelepon terus
memang aku cek mutasi tanggal 31 itu ada uang masuk 16, tapi uangnya nggak ada. Bahkan aku cek mutasi yang keluar nggak ada sama sekali. Itu ibu-ibu yang di sini pernah ngalami nggak? Aku kok gitu. Ada orang TF 16 tapi uangnya nggak kelihatan. Orang itu marah. Aku disuruh kembalikan. Itu penipuan itu, Bu Resti. Tapi pihak bank yang telepon katanya. Enggak, itu penipuan. Jadi harus hati-hati ya. Saya juga beberapa waktu yang lalu sempat dihubungin oleh salah satu ibu ya. Dia kebetulan gak ikut baca di sini. Tapi saya bilang hati-hati itu penipuan. Hati-hati. Kalau sudah urusannya uang, terus orang yang menelpon tidak dikenal, ya kita jangan pernah tergiur dengan uang. Itu ditipu. Ya, jadi Bu Resti itu penipuan. Jadi biarkan itu, gak usah kecewa karena itu kan bukan uang kita yang keluar kan, tapi orang yang janji seperti itu. Tapi di mutasi masuk itu ada. Tapi keluar kan, itu hanya sementara aja, numpang rekening dia. Tapi uang nggak kelihatan. Iya, nggak ada. Itu makanya itu penipuan, semacam meminjam rekening sementara sepertinya. Tapi Gitu. iya, dia pinjam sementara, tapi ternyata enggak, kayak numpang singgah. Ada lagi yang mau ini, yang di sharingkan Bu Resti mungkin? Doanya Ya, harus waktu aku pulang ke Bali. ya. Oke, Ya. nanti kebetulan yang di Bali di sini kan ada Bu Mensi, ada Bu Elizabeth, ya. Ada saya percaya nanti kita bisa bertiga bertemu, ya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi ibu-ibu yang belum tahu Bu Resti ini dia aslinya itu sama seperti kita ini ya. Bicara lancar, jalan juga oke, lancar, gesit gitu ya. Tapi ya itu ya memang mengalami satu kelemahan tubuh gitu ya yang mm, terjadi memang secara tiba-tibalah ya. Dan aku percaya ya Bu Resti ya harus kuat imannya. Eh, aku percaya pasti Tuhan sembuhkan ya. Pastinya juga kita harus tetap ke dokter, kontrol apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Oke, ditunggu kedatangannya ke Bali ya Bu Resti ya. Nanti kita bisa bertemu dengan Bu Elizabeth dan Bu Mensi. Oke? Baik, terima kasih Bu Resti. Ada lagi ibu-ibu lain yang mau sharing rema, boleh? Bu Mensi, Bu Ati, mau coba? Mau coba Bu Ati? Atau Sofi? Saya pasti. Ah ya, oh pas. Oke, Bu Mensi ada mau coba? Nanti Bu, sebentar. Nanti sebentar gimana ini? Oke, Bu Neti, mau coba Bu Neti? Ya, di unmute. Belum itu masih. Oke. Ya, makasih Bu Juli. Ya. Nah, ini kita tadi belajar hakim-hakim ya. Sebetulnya ini ada sejarahnya dengan Yosua, ya kan begitu ya. Tapi yang satu saya ambil adalah gini. Yosua dia membawa Israel untuk melanjutkan pekerjaan Musa untuk membawa ke tanah satu perjanjian. Nah, yang saya dapatkan gini. Malaikat Tuhan di Bokim, lalu malaikat Tuhan pergi dari Cigal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu.
Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memang sudah membuat satu perjanjian. Perjanjian adalah untuk membawa kemenangan. Dan sampai hari ini kita juga Tuhan sudah membentuk kemenangan perjanjian untuk masuk nanti kepada Yerusalem yang kita akan tunggu. Nah, pada waktu saat sekarang ini kita berperang loh. Kita berperang melawan keinginan daging, ya saya juga terus belajar. Tapi apa? Karena Roh Kudus ada dalam kita yang mengajari, yang menuntun. Nah, ketaatan itulah yang Tuhan mau, seperti Yosua taat untuk melakukan amanat agung membawa bangsa Israel. Kita juga ada satu ketaatan, taat dan kembali lagi taat untuk melakukan amanat agung membawa umat yang terhilang pada saat ini kan apa ya, kasih itu udah pudar. Nah, kita ini membawa terang seperti Yosua. Pada waktu kita membawa terang, membawa dampak, banyak orang dipulihkan. Nah, pada waktu ke Bali beberapa hari yang lalu, saya merasakan banget bahwa orang itu banyak kali haus seperti berteriak gitu loh. Nah, kita ini sudah harus waktunya tidak lagi sebagai pendengar, tapi kita harus ada action. Pergilah melakukan amanat agung. Memang itu kan perintah Tuhan. Baptislah dengan namaku. Dan tanda-tanda mujizat akan menyertai. Nah, seperti Yosua juga kan banyak tanda-tanda mujizat. Ini sudah di putaran terakhir, artinya sudah ada lampu merah, lampu hijau untuk kita bergerak cepat melakukan amanat agung. Itu aja sih yang saya dapat. Oke, Tuhan Terima memberkati. kasih Bu Neti ya, benar ya. Jadi kita perlu bersiap-siap untuk melakukan amanat agung Tuhan ya. Tapi ingat itu tadi yang paling penting adalah taat. Kita jangan sampai buat Tuhan itu murka gitu ya. Berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi ya itu tadi, begitu kita jatuh, Tuhan murka, tapi dia nggak pernah pergi. Dia nggak kemana-mana gitu ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap Allah kita yang setia. Baik, ada lagi kah yang mau sharing? Bu Elizabeth mau sharing? Boleh. Ya, silakan. Ya, saya mau melihat dari sisi yang lain ya. Artinya gini, kadang kita melihat Tuhan itu seperti, kalau saya melihat dari kisah ini seperti orang tua ya, orang tua yang tidak melepaskan pandangan dari anaknya gitu ya, tetap mengawasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ayat Hakim-Hakim 1 ini saya lihat ada kelengahan atau apa namanya, ketidaksengajaan dari bangsa Israel. Yang pertama dimulai di ayat 24 ya. Sebenarnya kan pengintai-pengintai itu kan ditugaskan untuk mengintai, tapi di ayat 24, ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Nah, di sini awal mula dari pengintai-pengintai ini kompromi, ya. Tapi mungkin mereka maksudnya supaya dapat menduduki kota ya, tapi mungkin caranya nggak sesuai sama apa yang diminta Tuhan. Kan Tuhan bilang di ayat 2, di pasal 2 sampai dikirim Tuhan ya malaikat ke Bokim itu. Kan sudah dibilang di ayat 2, tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Nah, ini ada Tuhan seperti mengingatkan lagi. Nah, tapi udah diingetin, tapi kenapa mereka berbalik menyembah berhala? Nah, ada alasan tersendiri, yaitu di pasal 10 di ayat 2 ini dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan nenek moyang mereka, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Artinya yang lagi dididik Tuhan ini angkatan baru setelah zamannya Yosua, yang mereka nggak pernah mengenal perbuatannya Tuhan ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi Tuhan ini bukan berjanji kepada satu angkatan ya, tapi kepada seluruh angkatan gitu, seluruh angkatan yang namanya bangsa Israel, baik angkatan yang lahir di zaman Musa, di zaman Yosua, dan seterusnya. Nah, ini saya lihat ada pendidikan yang Tuhan berikan ya di ayat 20 juga di pasal 2 ya.
juga di pasal 3 dikatakan maksudnya di ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Nah, kenapa kadang kita melihat angkatan kita seperti misalnya dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi problema gitu ya, mungkin dari angkatan yang sebelumnya ada permasalahan yang Tuhan berikan gitu, ada persoalan yang Tuhan latih dalam kehidupan kita lah istilahnya, supaya kita bisa kuat menghadapi tantangan dan cobaan. Itu yang saya lihat, artinya Tuhan tetap memelihara ya sampai bentar ya, sampai dikirimkan Tuhan Otniel, sampai dikirimkan Tuhan Ehud. Itu artinya Tuhan tetap memelihara ya, memelihara satu bangsa Israel sampai seluruh keturunan-keturunannya. Itu aja Ibu-ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth ya untuk remanya. Saya sambung ya Ibu-ibu ya sebagai penutup untuk rema kita. Rema jadi dari pasal 3, Hakim pasal 3. Nah, saya menyambung yang keempat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Nah, di sini kan kalau kita lihat lagi ke atas, ini kan ada bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Nah, saya kembali ke 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan ya. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa begini. Kadang-kadang memang Tuhan itu ketika melihat ayat 4, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel. Nah, saya melihat bahwa memang kadang-kadang Tuhan itu membiarkan segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita, gitu ya. Kenapa? Itu tadi sebenarnya dia mau melihat, sebenarnya aku kalau ngasih lu kondisi seperti ini, dikasih pencobaan seperti ini, dikasih badai seperti ini, bagaimana sih responmu, gitu ya. Nah, apakah engkau masih setia dengan aku atau tidak, atau engkau malah justru tidak sabar dengan aku, dengan Tuhan, malah lari kepada Allah yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi di ayat 3 ini kan seperti itu. Jadi ada bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal, untuk tetap di sana itu untuk melihat kesetiaan orang Israel kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Diberikan berbagai macam percobaan oleh Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan mau melihat, menguji kita. Apakah kita setia dengan Dia atau kita lari ke Baal-Baal yang lain seperti ayat-ayat yang sudah kita baca seperti itu. Sehingga timbullah murka Tuhan. Nah, kita sudah sama-sama membaca ketika murka Tuhan itu terjadi, kesusahan-kesusahan itu akan terjadi juga di dalam hidup kita. Gitu ya. Di Yosua kita sudah baca bagaimana ketika Tuhan murka, ternyata ada kesusahan demi kesusahan terjadi. Gitu ya, mau sehebat apapun kita gitu ya, mau sepintar apapun kita, mau seligat apapun kita, ketika Tuhan sudah murka, itu pintu berkat itu seperti tertutup, seperti mau buat ini nggak bisa, membuat itu nggak bisa. Kenapa? Ternyata apa? Ternyata Tuhan itu murka. Nah, itu dia. Tuhan itu murka. Murka karena apa? Tanpa kita sadari, kita lari ke Baal yang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar kadang-kadang harus refleksi diri juga gitu ya. Bener nggak gitu, aku nih lari ke Allah lain. Kadang-kadang kita nggak sadar. Tidak sadar bahwa ternyata kita menduakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Tetapi itu tadi, selalu pintu untuk bertobat itu terbuka. Karena kalau kita baca dari awal ya, saya baca misalnya contoh Hakim-Hakim 2 ayat 20. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang kuperintahkan kepada nenek moyang dan bla 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 bla. Di sini Tuhan tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu mati. Nah, itu. Nah, di ayat pasal 3 ayat 8 juga, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi berkali-kali ada murka Tuhan, tetapi ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membangkitkan ini ayat
pasal 3 ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel. Nah, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan itu tetap membela kita, gitu ya. Jadi jangan pernah juga kita mencobai Tuhan dengan mengatakan, aku buat dosa, paling nanti kalau aku bertobat Tuhan tolong lagi. Jangan juga seperti itu ya. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Seperti itu. Saya pikir itu aja rema dari saya sebagai doa penutup. Mungkin Ibu Neti bisa doa penutup untuk kita semua. Mana Ibu Neti tadi? Nah, Ibu Neti bisa bantu doa ya untuk doa tutup. Di-unmute, Bu. Ini pakai HP, biasanya pakai laptop, jadi nggak apa-apa. Jadi mungkin Ibu Neti bisa bantu ya. Ini kan Ibu Resti dia mau ke Kupang, ke Kupang lagi, mau ke Bali untuk untuk pemulihan ya, untuk treatment. Jadi terapi, dia akan ke dokter untuk menindaklanjuti kesehatannya Ibu Resti. Kenapa harus ke Bali? Karena sebenarnya kan Bu Resti memang dia awalnya tinggal di Bali. Nah, suaminya itu di Kupang. Mungkin itu untuk Bu Resti. Lagi siapa Ibu yang mau didoain? Bu Harmoni ya. Bu Harmoni untuk anaknya. Bu Harmoni itu untuk anaknya agar anaknya diberikan jiwa yang kuat akan Tuhan ya. Dan juga jodoh. Bu Harmoni ngomonglah sendiri. Apa yang mau didoakan? Ya boleh lah. Anak saya ini nggak kuat menghadapi cobaan itu. Jadi dia lemah gitu, langsung agak hang gitu, nggak bisa mikir gitu kalau udah cobaan. Dan gampang sekali itu masuk bau cobaan manusia, cobaan dari roh jahat gampang sekali masuk. Nah itu benteng pertahanannya itu agak lemah. Itu aja dari dulu. Ini. Ibu-ibu lain ada mungkin kalau Bu Lili mungkin untuk proses terapinya yang Bu Lili ini kan mengalami kanker ovarium ya. Aku kok lupa. Tapi kanker gitu ya. Tapi sekarang sudah menjalani terapi menuju pemulihan. Ya gitu ya Lili ya. Gimana? Kanker serviks ya. Iya, kanker serviks, yang ovarium yang beda banyak banget ya. Oke. Jadi kanker serviks ya gitu. Jadi Tuhan pulihkan sempurna seperti sedia kala gitu. Dan ibu-ibu lain. Oh, jadi Ibu Lili yang mana ya? Ibu Lili ini ada di sini nih. Aku buka HP laptop dulu ya, Bu ya. Bentar ya, Bu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa di sini aja nggak apa-apa. Doa tutup kok. Pokoknya doa. Kalau Bu Lili doain pemulihan untuk treatment terapi kanker apa tadi? Kanker serviksnya benar-benar sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Tadi Ibu apa satu lagi Bu? Bu Resti. Oh, kalau Bu Harmoni. Bu Harmoni ya. Iya. Usia berapa Bu? 24 dia jalan. 24. Tadi satu lagi, maaf Bu Resti. Resti ya. Ya. Oke, Resti. Bu, Ibu Resti, buat Ibu Resti, Tuhan bilang gini loh Bu barusan. Renungkan firman Tuhan Bu, banyak sebaca-bacanya. Jadi pada waktu membaca firman Tuhan, hati Ibu fokus. Oh ini Tuhan berbicara. Gitu loh Bu. Gitu Bu. Barusan tuh buat Ibu Resti. Karena mujizat itu sudah terjadi Bu. Oke, ayo. Langsung doa Bu. Buku Iya, silakan nanti langsung doa tutup ya Bu ya. Oke. Tenang ya. Mari mari Ibu-ibu kita sepakat ya dengan otoritas Tuhan Yesus, kita ada berapa orang, mujizat pasti terjadi karena Roh Allah dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang lainnya ya. Oke, kita doa. Inna takut sikira pa Allah bayure de sekinata.
Ayalabate kepe papurra padi barida serete kirapa ayalaba. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Engkau sudah mengajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, satu benih firman pun tidak akan hilang. Semua tergenapi atas hidup kami sehingga destiny-Mu terjadi sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, termaterai oleh darah Yesus. Bapa, terima kasih hadir dalam hidup kami, semua kami yang di sini. Roh Kudus yang mengajari kami, menuntun kami. Kami sepakat, Bapa, untuk membawa Ibu Lili dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan otoritas dari surgawi, mujizat kesembuhannya, mujizat kesembuhan terjadi. Kami perkatakan, engkau kanker serviks, pergi dari tubuh Ibu Lili. Dan kau lihat iblis, karena ada tanda darah Yesus Kristus, mujizat kesembuhan terjadi. Yesus katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Ibu Lili tidak akan mengalami sakit kanker karena sudah dibayar lunas oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Dia akan terheran-heran melihat engkau betapa engkau ajaibnya. Sebab engkau adalah tabib dalam nama Yesus. Kembalikan pemulihan. Mujizat kesehatan terjadi atas Ibu Lili. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau bawa juga Ibu Harmoni. Tuhan, niba labase kirato. Ampuni kedua orang tuanya, Tuhan. Ampuni Bapak lata gosi kirata. Hanya karena darah Yesuslah Tuhan layakkan Bapak. Mohon belas kasihan anugerah-Mu Tuhan. Engkau perkenankan anaknya biar dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tarik paksakan tubuh jiwa rohnya untuk mengalami dengan Engkau, cinta dengan Engkau, cinta mati-matian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sepakat Tuhan, banjiri dia dengan hikmat pewahyuan dari surgawi. Apapun yang dialami, mungkin dia gugup akibat dosa, dan begitu pula pekerjaan setan si iblis yang mau mengambil kesempatan, kami perintahkan keluar kau dari tubuh pikirannya. Engkau tidak berkuasa berdaulat atas anaknya Ibu Lili Harmoni karena ada tanda darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tidak ada kata lagi untuk gugup apapun namanya. Iblis, engkau tidak berdaulat karena di dalam tubuh Harmoni ada tanda darah Yesus Kristus. Memiliki gen darah Kristus. Terima kasih Bapak. Pembalikan pemulihan terjadi, dia menjadi anak yang tangguh di putaran terakhir ini dan termaterai oleh darah Yesus. Engkau yang urapi. Dengan urapan-Mu Bapa, engkau mengubahkan dia menjadi anak seperti yang engkau mau. Terjadi dan digenapi dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mau bawa Ibu Resti Simatupang Lidi Sekupate Pela Bayurata Koseke Pepate. Iblis, engkau tidak berdaulat. Tuhan, kasih setiamu menyertai Ibu Resti Simatupang. Engkau buat dia Tuhan seperti burung Raja Wali. Ubahkan dia Bapa seperti yang engkau mau. Memiliki pikiran yang ilahi. Pikiran yang dari surgawi. Pendengarannya yang dari surgawi. Sudut pandangnya yang dari surgawi. Dalam berbicaranya juga Tuhan, engkau urapi. Pembalikan pemulihan terjadi. Mujizat terjadi atas Ibu Resti Simatupang. Terjadi dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Bapa. Setiap dosa kesalahan akibat kutuk apapun namanya, mohon belas kasihan anugerah-Mu. Engkau sapu bersih oleh darah Yesus. Cukuplah karena kasih anugerah Ibu Resti Simatupang. Dia kuat berjalan dengan engkau, menyaksikan kemurahan-Mu, menjadi saksi lewat pergumulannya. Berkati suaminya Bapa sebagai imam dalam rumah tangga. Hikmat pewahyuan engkau tambahkan dalam setiap kebutuhannya, ambil alih. Engkau yang punya berkat di bumi dan di surga terjadi atas kebutuhan Ibu Resti. Terima kasih Bapa. Oh rapate sikinata. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas Ibu Resti Simatupang. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih. Sebentar kami berpisah. Tuhan, hamba tidak sebut nama teman-teman hamba di sini. Tapi Bapa di dalam surga, Engkau buat kami berkemenangan.
Engkau memegang tangan kanan kami. Apapun yang kami perbuat, kami pasti berhasil. Karena kami adalah anak perjanjian di putaran terakhir ini. Kami menerima janji dan berkat-Mu. Masa kelimpahan ini bagian dari kami, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Berkati keluarga besar kami. Kemanapun pergi anak-anak kami, ambil alih, tutup bungkus kuasa darah Yesus. Ada tembok yang tebal, yang tinggi, yang dalam seperti Engkau mau untuk memagari keluarga besar kami. Terpujilah nama-Mu dan kesehatan juga menjadi bagian milik kami. Tuhan, ini mulut kami urapi Bapa. Biarlah perkataan yang berkenan, yang sia-sia tidak akan pernah terjadi dalam nama Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat bagi-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. 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 Amin.